Namo Buddhaya, Sotihoto semuanya. Mari kita memulai materi pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Parita Namakara Pata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supattikpano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Raja Pendukung Buddha. Meneladani para raja pendukung Buddha. Raja pendukung Buddha yang akan kita bahas pertama itu adalah Raja Asoka. Raja Asoka adalah raja dari kerajaan Magadha yang memerintah dari tahun 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi di India, dan menjadi penguasa ketiga dinasti Maurya. Ayahnya bernama Bindusara dan ibunya bernama Dharma. Istri dari Raja Bindusara semuanya berjumlah 16 orang. Raja Asoka mempunyai 101 saudara laki-laki. Arti dari kata Asoka itu sendiri adalah tidak sedih. Pada usia muda, Raja Asoka sudah menjadi gubernur di Avanti dengan ibu kota bernama Ujjaini. Nah, Raja Asoka kemudian menyerbu dan menduduki ibu kota Pataliputta. Ia membunuh sebagian besar pangeran yang merupakan saudara-saudaranya sendiri. Setelah dinobatkan menjadi raja, Raja Asoka mengikuti jejak ayahnya Bindusara dan kakeknya Chandragupta yang ingin menaklukkan seluruh daratan India. Ia menyerbu dan menaklukkan negara Kalinga atau sekarang disebut sebagai Orissa dan menggabungkan negerinya. Peristiwa ini menyebabkan ratusan ribu orang mati, luka, cacat, dan ditawan. Dan Raja Asoka ini terkenal menjadi raja yang sangat kejam, sehingga mendapat julukan sebagai Chandasoka atau Asoka yang jahat. Karena Raja Asoka ini memerintah kerajaannya dengan sangat kejam dan semena-mena. Setelah secara besar-besaran membantai beribu-ribu manusia, akhirnya Raja Asoka sadar dan menjadi penganut ajaran Buddha, menjalankan cinta kasih dan menjadi seorang Raja Dharma. Ia menetapkan ajaran anti kekerasan atau ahimsa. Bahkan kekerasan dalam kerajaannya itu dihapuskan demi cinta kasih kepada semua makhluk. Sehingga akhirnya Raja Asoka dikenal sebagai Dharma Soka atau Asoka yang agung dalam pengembangan Buddha Dharma. Setelah Raja Asoka ini mendengar dari Bhikkhu Moggaliputta Mahathera bahwa ajaran Buddha terdiri dari 84.000 dharma, maka Raja Asoka ini mendirikan vihara di berbagai desa dan kota sebanyak 84.000 buah. Di Pataliputta, Raja Asoka membangun sebuah vihara besar dan megah. Dengan bantuan Raja Naga Mahakala, Raja Asoka juga membuat patung Buddha dalam ukuran yang sebenarnya. Raja Asoka ini membangun ribuan stupa dan vihara, dan salah satunya adalah Sachi Stupa, yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Selanjutnya, Raja Asoka juga banyak melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat agama Buddha. Di tahun pemerintahannya yang ke-20, Raja Asoka mengunjungi Taman Lumbini, Buddhagaya, Benares, dan Kusinara. Di tempat-tempat ini, Raja Asoka mendirikan pilar Asoka, vihara, stupa, dan bangunan lainnya untuk memberikan penghormatan kepada Buddha.
dan membuktikan bahwa ia mengunjungi tempat ini untuk memberi penghormatan kepada Buddha. Dilahirkan, tempat Buddha mencapai penerangan sempurna, tempat Buddha memutar roda dhamma, dan tempat Buddha mencapai parinibbana. Model 4 kepala singa dari pilar Asoka di Sarnath dijadikan sebagai lambang nasional modern di Republik India. Setelah mengenal ajaran Buddha, Raja Asoka yang agung menerapkan ajaran anti kekerasan, bahkan pembantaian dan mutilasi binatang pun dihapuskan dalam kerajaannya demi cinta kasih kepada semua makhluk. Setelah itu, Raja Asoka menganjurkan hidup vegetarian, menghapus sistem kasta, dan memperlakukan semua orang secara sama. Pada saat bersamaan, setiap orang diberi hak kebebasan, toleransi, dan kesetaraan. Pada suatu ketika, Raja Asoka memanggil Nigroda untuk mampir ke istana. Nigroda kemudian menguraikan dharma dan membuat Raja Asoka menjadi sangat tertarik hingga memulai. Saat itu, Raja Asoka menjadi penyokong dan pelindung dari Nigroda dan anggota sangga lainnya. Pada tahun ke-18 pemerintahannya atas permohonan dari Dewa Nampiyatissa, Raja Asoka mengirim putrinya Sanghamita ke Sri Lanka dengan membawa cangkokan dari pohon Bodhi untuk tumbuh di Bodh Gaya. Sedangkan Sanghamita kemudian membentuk dan memimpin Sangha Bhikkhuni yang pertama di Sri Lanka. Sebelum itu, Raja Asoka juga mengirim cucunya Sumana ke Sri Lanka dengan dibekali beberapa relik dan mangkuk untuk mengumpulkan makanan dari Buddha untuk ditempatkan di stupa-stupa. Raja Asoka juga memerintah selama 37 tahun dan kemudian dikenal sebagai Dhammasoka karena jasa besarnya dalam membantu mengembangkan Buddha Dharma. Menurut pahatan di Rock Edit ke-13, Raja Asoka menerangkan bahwa ia mengirim Dhammaduta ke kerajaan yang jauh dari kerajaannya sendiri, yaitu ke Antiochus atau Antiocha, raja dari Syria, keempat kerajaan yang lebih jauh lagi, yaitu Ptolemai, Turamea dari Mesir, Antigonos Antakini dari Macedonia, Alexander, Alikasundara dari Epirus, salah satu wilayah kuno di Yunani Utara, Magas dari Sirenia di Afrika Utara. Ia juga menyebut nama-nama seperti Yavanas, Kamboja, Pandias, Kolas, Andhras, Pulindras, Sri Lanka, dan lainnya. Raja Asoka juga merupakan penyokong dari sidang sangga yang ketiga di Pataliputta. Raja Asoka membebaskan biaya kepada rakyat setempat untuk kunjungannya ke tempat-tempat tersebut. Raja Asoka mengakui bahwa kehidupan semua makhluk adalah suci. Oleh karena itu, Raja Asoka tidak membenarkan binatang-binatang untuk disembelih dan dijadikan korban. Pada suatu hari, ia mengetahui bahwa binatang dalam jumlah besar disembelih di dapur istana untuk disantap oleh penghuni istana. Kemudian Raja Asoka memerintahkan hanya menyembelih 2 ekor ayam kalkun dan seekor rusa. Selanjutnya Raja Asoka menetapkan bahwa ini pun kemudian harus dihilangkan sama sekali. Raja Asoka menginginkan agar rakyat mengembangkan kebajikan moral, antara lain taat kepada ajaran Buddha, mengembangkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk, suka menolong orang dan tidak kikir, menjaga kesucian hati, kelemah lembutan, menghormat dan patuh kepada orang tua dan guru, bermurah hati dan ramah tamah kepada sahabat, kenalan, bahkan pelayan dan budak pun harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Dengan mencontoh pandangan Buddha tentang toleransi beragama, kemudian Raja Asoka membuat dekret di atas batu cadas gunung yang hingga kini masih dapat dibaca. Dekret itu ditulis di atas batu cadas yang dikenal dengan nama Prasasti Batu Karingga.
Nomor 22 atau Prasasti Asoka. Isi dari Prasasti Asoka itu sendiri adalah janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir bahwa bagaimanapun aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang mendengarkan ajaran agamanya sendiri dan bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianutnya. Raja Asoka juga membuat daftar dari hewan yang harus dibebaskan dari penyembelihan, termasuk babi yang sedang mengandung. Selanjutnya, Raja Asoka juga melarang mengebiri atau pemberian cap dengan besi panas pada badan binatang pada hari Uposatha. Ia juga memberikan pengampunan kepada narapidana pada waktu-waktu tertentu. Raja Asoka juga lebih sering dan senang melakukan perjalanan ke tempat-tempat ziarah keagamaan. Dengan demikian, ia dapat bertemu dengan para bhikkhu, petapa, brahma yang terpelajar. Setelah melakukan diskusi dengan para rohaniawan tersebut, Raja Asoka lalu memberikan dana yang besar. Selain itu, Raja Asoka juga selalu melakukan perbuatan mulia dengan menanam pohon, menggali sumur untuk keperluan rakyat, membuka rumah-rumah sakit, memberikan pengobatan kepada manusia dan hewan, dan hal itu bukan saja dilakukan di negaranya sendiri, tapi juga di negara-negara tetangga seperti Kolas, Pandias, Kerara, dan negara-negara lain sampai ke negara Sri Lanka. Oleh karena itu, kita juga harus memperkuat toleransi kita dalam beragama. Raja Pasenadi Kosala adalah raja dari negeri Kosala dengan ibu kota Sawati. Ia adalah saudara ipar dari Raja Bimbisara. Raja Pasenadi Kosala menjadi pengikut Buddha pada masa sangat awal dari kepemimpinan Buddha dan tetap setia menjadi pendukung Buddha hingga akhir hayatnya. Permaisurinya Ratu Marika adalah salah satu seorang ratu yang sangat bijaksana dan sangat taat pada ajaran Buddha. Raja Pasenadi Kosala pertama kalinya bertemu dengan Buddha adalah di Vihara Jetavana. Kemudian Raja Pasenadi bertanya beberapa pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan dari Buddha. Raja Pasenadi bertanya kepada Buddha, bagaimana bisa Guru Gotama menyatakan bahwa telah mencapai penerangan sempurna, sedangkan Guru Gotama masih muda, baik dalam usia maupun dalam kebikuan. Kemudian Buddha menjawab, Raja yang agung, terdapat 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang rendah, karena mereka sangat mudah. Buddha kemudian menasihati Raja Pasenadi mengenai 4 hal kecil yang tidak boleh dipandang rendah. Yang pertama itu adalah kesatria muda. Karena usianya yang muda, seorang kesatria muda dapat berbuat zalim dan menghancurkan banyak orang. Yang kedua itu adalah ular. Ular dapat membunuh kita hanya dengan sekali patuk walaupun memiliki tubuh yang kecil. Yang ketiga itu adalah api. Karena seperti api dapat menyebabkan kebakaran yang sangat dahsyat. Dan yang keempat adalah bhikkhu.
Karena sekalipun seorang biku masih sangat muda, bisa saja dia adalah seorang biku yang unggul dalam kebijaksanaan. Setelah mendengar penjelasan dari Buddha, Raja Pasenadi Kosala mengerti bahwa Buddha memang benar-benar seorang guru yang bijaksana dan ia memutuskan untuk menjadi pengikut dari Buddha. Raja Pasenadi adalah seorang raja yang sangat dermawan. Ia menjadi penyantun bagi Buddha dan para bikunya. Raja Pasenadi juga rajin mengunjungi Buddha untuk meminta nasihat dari Buddha. Suatu hari, ketika berbicara kepada Buddha, Raja Pasenadi menerima kabar bahwa istrinya Ratu Marika telah melahirkan seorang putri. Raja Pasenadi ini sangat tidak gembira mendengar kabar itu, karena Raja Pasenadi menginginkan seorang putra. Kemudian Buddha berkata, sebagian wanita adalah lebih baik daripada pria. Ada wanita yang bijaksana, baik yang menghormati ibu mertuanya, seperti dewa, dan yang tulus dalam pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Mereka suatu hari mungkin melahirkan anak laki-laki yang berani, yang dapat memerintah kerajaan. Buddha juga mengatakan bahwa orang terkasih yang kita cintai dapat mendatangkan duka cita dan ratapan, penderitaan, kesedihan, dan kepatahan hati. Malika, kata raja, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan begitu jauh Buddha dapat melihat melalui pengertiannya. Ketika Raja Pasenadi Kosala kalah dalam perang dengan keponakannya dan harus mundur ke ibu kota Sawati, Buddha juga berkomentar kepada para muridnya bahwa bukan menang maupun kalah yang akan merasakan kedamaian. Kemenangan membiarkan kebencian, yang kalah hidup dalam kesakitan. Kebahagiaan hidup yang damai diperoleh dari melepaskan kemenangan dan kekalahan. Dalam peperangan selanjutnya, kedua raja bertempur dan Raja Kosala tidak saja menang, tetapi juga berhasil menangkap Raja Ajatasattu hidup-hidup bersama semua pasukan gajah, kereta, kuda, dan prajuritnya. Raja Kosala kemudian berpikir akan melepaskan keponakannya, tetapi tidak kuda-kuda, gajah, dan lainnya. Ia menginginkan kepuasan dari menahan harta benda sebagai hadiah bagi kemenangannya. Mendengar hal tersebut, Raja mengatakan kepada para muridnya bahwa akan lebih bijaksana bagi Raja Kosala untuk tidak menahan benda apapun bagi dirinya. Kebenaran dari pernyataan ini masih tetap diterapkan di dunia peperangan modern. Seseorang mungkin bisa merampas semuanya, bila mana orang lain merampas balik. Yang terampas akan merampas balik. Roda perbuatan terus berputar dan membuat seseorang yang dirampas akan merampas kembali. Raja Pasenadi Kosala bertarung banyak peperangan dengan keponakannya Raja Ajatasattu. Ia dikalahkan sekali dan di lain waktu ia menang. Raja Pasenadi Kosala akhirnya wafat dalam usianya 80 tahun ketika putranya memberontak terhadap dirinya sendiri. Untuk memahami materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, silakan mengerjakan latihan di bawah ini. Sampai di sini saja materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan sabe sata bontu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.